Shalom, selamat sore buat ibu-ibu yang ada di rumah maupun ibu-ibu yang ada di gedung gereja ini. Selama kurang lebih 5 bulan di tengah pandemi COVID-19, Pelkat PKP tidak melakukan kegiatan termasuk ibadah-ibadah. Puji Tuhan, hari ini Tuhan perkenankan kita bersekutu lagi bersama dalam ibadah Pelkat PKP. Persekutuan kaum perempuan lewat ibadah streaming. Walaupun kita tidak bertatap muka satu dengan yang lain, kiranya ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14, bait 1 sampai 3. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, di mana atas penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Saat sore ini Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami Pelkat PKP. Karena itu Tuhan Yesus, ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, Bu Pendeta Bendelina Matatula-Leba, Sarjana Teologi ya Bapa. Engkau mengurapi dia dengan urapan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan kami ibu-ibu yang ada di rumah maupun di rumah gereja. Urapi kami semua Tuhan. Agar firman Tuhan yang sebentar kami dengar senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu tetap tinggal berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil di dalam Kidung Agung 6 ayat 4 sampai dengan 12. Kidung Agung 6 ayat 4 sampai dengan 12. Saya akan membacakan buat ibu-ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa. Juita seperti Yerusalem. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekukmu.
permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idaman-idamanku, satu-satunya anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri pujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun, melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkecup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang berbangsawan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah baca pada sore hari ini, saya persilakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kita berkumpul lagi walaupun dengan terbatas karena tata cara yang memang harus kita ikuti. Saudara, bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dari kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Raja Salomo. Kitab ini adalah sebuah koleksi dari puisi Ibrani kuno untuk merayakan pengalaman-pengalaman yang dipenuhi dengan keindahan, kekuatan, kegelisahan, penderitaan, dan sukacita dari kehidupan seorang pecinta dengan kekasihnya. Tema cinta mewarnai seluruh kitab ini dan tidak satu pun memuat tema-tema rohani seperti hukum, dosa, anugerah, atau keselamatan, juga doa. Inilah yang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Tidak terkecuali sampai pada hari ini. Mengapa kitab ini sepertinya kitab yang kurang pas dimasukkan sebagai kitab suci? Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau boleh jujur, adakah di antara kita yang telah menyelesaikan bacaan Kidung Agung, kitab Kidung Agung? Ada banyak orang hanya penasaran isi dari kitab Kidung Agung yang tidak ada tentang doa, tidak ada tentang peribadahan, tidak ada tentang bicara tentang hukum, juga tentang dosa. Karena itu banyak orang semakin ingin tahu apa sebetulnya isi dari kitab Kidung Agung. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, atau kalaupun orang membaca selain hanya karena penasaran, ada juga orang yang membaca karena memang dia runtut membaca. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Sampai kepada Kidung Agung, ya dia harus baca itu. Saudara-saudaraku, kitab Kidung Agung dianggap kontroversial. Oleh karena itu, atau karena keunikan isinya, yang dianggap membicarakan hal-hal yang bersifat erotis dan tabu, juga dipandang tidak seharusnya masuk dalam kanon Alkitab. Isi kitab penuh dengan ungkapan erotisme yang digubah dalam sair-sair halus dan indah. Harus diakui bahwa kitab ini bukanlah sebuah kitab yang mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, di kalangan Kristen, kitab Kidung Agung termasuk kitab yang jarang dibahas dalam pertemuan-pertemuan ibadah resmi seperti ibadah minggu dan ibadah lainnya,
juga dalam penelaan Alkitab. Saudara-saudaraku, bahkan bacaan harian yang kita baca hari ini, ya kebetulan nanti baik hari ini dan hari Rabu, itu juga bacaannya masih dari Kidung Agung. Dalam minggu ini kita membaca Kidung Agung. Semoga kita semua belajar mengerti, belajar memahami tanpa harus memperdebatkannya ini pantas atau tidak. Karena ini sudah menjadi bagian dari kitab suci kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang keunikan isi kitab Kidung Agung karena bersifat erotis dan tabu. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab Kidung Agung sebenarnya menunjuk pada hubungan Yesus dengan jemaatnya. Hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu intim. Saudaraku, karena itu ini mengajak kita untuk belajar selalu berpikir positif. Kalau hanya mencari negatifnya, kita akan sama seperti orang lain menganggap ini tidak pantas. Tapi ini sudah menjadi bagian dari kitab suci kita sebagai orang Kristen. Ibu bapak saudaraku, bacaan hari ini kita melihat pasangan suami istri yang mulai membangun keintiman mereka. Mulai dengan pujian tulus si suami kepada keindahan tubuh istrinya. Penyebutan sang istri sebagai gadis sulam memang sulit untuk dimengerti. Apakah sulam itu merupakan nama pribadi atau sebagai nama sebuah daerah asalnya? Pujian itu mulai dari anggota tubuh bagian bawah dan perlahan naik ke bagian-bagian pribadi sang istri. Hubungan suami istri, saudaraku, memang tidak selalu berjalan mulus. Masalah kecil seperti kesibukan kerja atau mungkin hobi seringkali menjadi masalah sehingga kurang waktu untuk berkomunikasi. Yang sepele bisa menjadi besar ketika tidak segera diselesaikan. Misalnya daripada saling menyalahkan, lebih baik masing-masing mengalah dan memperbaiki diri. Saudara, melalui perikop ini, sebetulnya para suami diingatkan bahwa kalau bukan suami yang memuji kecantikan istrinya, siapa lagi yang berhak dan pantas? Jangan hanya memandang istri sebagai pemuas kebutuhan saja, melainkan puaskan istri dengan pujian yang tulus. Persoalannya, putri-putri sulam milenial seperti kita sekarang ini, beranikah kita bilang sama para suami bahwa kita ini butuh pujian? Bukan cuma diperintah. Ada yang mengatakan gak berani. Ada yang mengatakan malu. Ada yang mengatakan, itu gak terlalu penting. Padahal kalau boleh jujur, setiap kita membutuhkan pujian. Apalagi dari orang yang paling dekat dengan kita. Saudaraku, harus diakui juga bahwa salah satu kebutuhan pokok psikis manusia adalah diperhatikan. Karena itu setiap orang memiliki kecenderungan suka kalau diperhatikan. Istri-istri pastinya senang kalau menjadi pusat perhatian suaminya. Begitu juga sebaliknya. Demikian juga anak-anak senang jika mereka menjadi pusat perhatian orang tuanya. Dengan demikian, maka baik istri, suami, dan anak-anak, juga orang tua, sebetulnya butuh perhatian. Terlebih kita juga ingin menjadi pusat perhatian Allah. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, maaf saya sebut bapak karena di sini juga ada Pak Ivan, ada Pak Lokolo ya. Walaupun nanti, dan di rumah besok juga kan bisa saja PKP ajak suaminya duduk. Lebih bagus lagi kalau duduk supaya dia dengar. Tidak bermaksud menyudutkan. Tapi gambaran firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, berita sukacita bagi kita semua pada malam hari ini adalah
bahwa tidak seorang pun di antara kita yang lepas dari perhatian Allah. Ada yang berani katakan Tuhan tidak bisa ngelihat kita? Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Mereka berpikir Allah tidak mengenal, Allah tidak melihat. Ingatlah bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah. Tadi di awal dikatakan bahwa kita ingin diperhatiin oleh suami, ingin diperhatikan oleh anak. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku bahwa tidak ada seorang pun yang tidak diperhatikan oleh Allah. Ini yang kita boleh lihat karena kita adalah milik Allah, milik yang sangat berharga. Bapak Ibu, kalau saudara punya barang yang kita sangat suka, apalagi barang itu berharga, pasti kita sayang sekali barang itu. Pasti kita perlakukan istimewa dibandingkan barang-barang yang lain. Demikian juga kita. Saudara-saudara adalah milik kepunyaan Allah yang paling berharga. Karena itu pastinya diperhatikan. Pastinya dijaga. Pastinya juga dilindungi. Ini kabar sukacita yang kita bisa lihat di sini. Kita bisa aplikasikan betapa seorang suami begitu memperhatikan istrinya, seorang anak diperhatikan oleh ayahnya, begitu juga kita yang sangat diperhatikan oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saat ini kita sedang berada dalam kesulitan keuangan, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, jangankan orang sederhana, konglomerat saja bisa menjadi bangkrut karena situasi seperti ini. Karena itu, kalau kita berada dalam situasi keadaan keuangan yang sulit, atau ketika kita berada dalam keadaan sakit, atau ketika kita saat ini mengalami kesesakan, kalau saat ini kita juga terhimpit oleh masalah, pada saat ini hati kita mungkin sedang susah, ingat, Dialah Allah Immanuel, yaitu Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ia tidak mungkin berdiam diri melihat keadaan kita. Ia pasti berkarya dalam hidup kita, pasti menolong kita. Kita sangat berarti di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kidung Agung adalah kitab yang isinya sebagian besar menggambarkan cinta kasih Tuhan kepada umatnya, kepada manusia ciptaannya, karena Dia adalah miliknya. Pastinya kita disayang dan diperhatikan Tuhan. Mari simak Kidung Agung yang sedang kita renungkan di antara sekian banyak permaisuri dan selir. Kalau kita yang dicatat oleh Alkitab ada 300 istrinya Salomo. Ada 700 selir. Jadi totalnya 1000. Tapi ayat 9 katakan dialah satu-satunya idamanku. Saudara-saudaraku, dari 1000 satu menjadi idaman, luar biasa. Puji Tuhan kita hanya satu-satunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya ada penghargaan sekaligus pengakuan dari Salomo terhadap yang dikasihi. Ini juga mau mengingatkan kepada kita, kira-kira semua orang, termasuk ibu-ibu dan saya, pasti ingin diperhatikan. Pasti ingin diperlakukan istimewa. Karena itu sekarang ini kita juga diingatkan, kalau kita ingin atau mungkin belum mendapatkan pujian dan perhatian, baik dari suami, dari anak, atau mungkin dari orang tua, ingatlah bahwa kita sangat disayang oleh Tuhan.
Karena itu pakailah kesempatan yang ada selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya pengurus PKP yang saat ini mulai peralihan yang lama dan yang baru. Tema hari ini bukan kebetulan kalau hari ini yang merupakan awal ya dari kegiatan kita selama yang vakum selama hampir 6 bulan, bukan cuma 5 bulan karena dari April ya, mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya dari Maret akhir ya kita sudah, jadi hampir 5 bulan lebih ya kita tidak ada kegiatan, dan ini awal dari PKP untuk kita bersama masuk dalam persekutuan dengan kaum perempuan lainnya. Temanya hari ini adalah melangkah dengan pasti. Itu baca di pasal 7 ayat yang pertama yang kita tidak baca. Saudara-saudaraku, melangkah dengan hati, melangkah dengan hati. Biasanya kita melangkah dengan kaki ya. Tapi tema ini mengajak kita melangkah dengan hati. Ini sebuah bahasa yang cukup indah. Artinya apa? Sekaligus kekuatan buat kita. Melangkah pelayanan kita ke depan. Itu dengan hati. Tidak dengan emosional. Tidak dengan kebencian, kemarahan. Tidak dengan iri hati. Tapi dengan hati. Irinya dibuang. Tapi dengan hati. Mari gunakan setiap kesempatan. Enggak semua orang diberikan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menerima tugas yang Tuhan percayakan. Tapi ketika kita diberikan kepercayaan, mari terima dengan ucapan syukur dan mari bersama bergandengan tangan dan melangkah dengan pasti. Seberat apapun pelayanan kita, kalau kita bergandengan tangan, kita melangkah dengan hati, pasti kita akan bisa melewatinya dengan baik. Dan biarlah lewat panggilan pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang maha baik, Allah yang selalu memberikan perhatian khusus kepada kami, Allah yang selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur. Khususnya persekutuan kaum perempuan Jemaat Genta Kasih, yang hari ini akan melangkah dengan hati dalam setiap kesempatan. Melakukan tugas-tugas kami, baik dalam hidup berumah tangga sebagai istri dan ibu rumah tangga, juga ibu dari anak-anak. Tuhan, mampukan kami, persekutuan kaum perempuan, untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, seturut dalam rancangan-Mu. Kami bersyukur bersama dengan teman-teman kami, khususnya pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Genta Kasih, yang selama 2,5 tahun lebih melakukan panggilannya. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Kami percaya sekecil apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak kembali dengan tangan hampa, tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya akan berkat-Mu Tuhan. Karena itu berkatilah rekan-rekan kami dalam tugas panggilan yang telah mereka kerjakan. Kiranya semua berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga berdoa dalam seluruh persiapan untuk teman-teman kami yang baru melangkah dengan hati, melakukan tugas panggilannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan di Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan.
Ya Allah, kami juga berdoa untuk mereka, berikanlah kekuatan, hikmat dan kemampuan. Mampukan mereka bergandengan tangan, saling menopang, saling berbagi satu dengan yang lain. Hadirkanlah selalu sukacita, damai, sejahtera, sehingga mereka ya Tuhan, pantas, layak disebut pelayan-pelayan. Biarlah kesatuan kami, persekutuan kami yang indah, menjadi ciri yang bisa dilihat oleh banyak orang. Persahabatan, persaudaraan, dan persekutuan yang indah menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Mohon berkati keluarga mereka. Mohon berkati anak cucu mereka. Supaya ya Tuhan dari hidup mereka, sungguh-sungguh nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi persekutuan kaum perempuan, anggota yang ada di rumah, yang mungkin saat ini Tuhan dalam bergumulan persoalan. Mereka yang saat ini harus berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa menjalani kehidupan dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang. Tuhan, kami percaya dengan iman Engkau memperhatikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu punya cara untuk menolong dan menopang kami. Mari berkati Tuhan, apapun yang diupayakan, diusahakan oleh kaum ibu, oleh kaum perempuan, sehingga mereka tetap menjadi perempuan-perempuan yang tegar, yang kuat, yang tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mampukan mereka Tuhan dalam panggilan mereka sebagai ibu. Mampukan mereka untuk dengan sukacita menerima pujian dan penghormatan dari suami dan anak-anak, dari orang tua dan keluarga. Tuhan, jadikan kami pribadi yang bisa membawa damai, membawa syukur dan sukacita bagi banyak orang. Berkati suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga kami Tuhan. Mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang mencari nafkah, Tuhan buka tingkap berkat, supaya keluarga kami boleh hidup dalam keadaan baik dan layak. Jika Tuhan berkenan, kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Allah Bapa di sorga, kami yang punya pergumulan yang tak terungkapkan, kami yang merasakan kesesakan, merasa terhimpit oleh banyak persoalan dan masalah. Mari bantu kami Tuhan. Keluarkan kami dari masalah kami dan jadikanlah kami pemenang dalam persoalan ini. Yang sakit, kami percaya dengan iman. Tangan-Mu yang penuh kasih, punya kuasa yang besar atas hidup kami. Kami mohon dengan kerendahan hati. Mari jamah saudara kami yang lemah. Berkati segala usaha untuk proses pemulihan. Berkati biaya dan dana yang dibutuhkan. Berkati semua kaum keluarga untuk saling menopang. Kami rindu semua yang sakit boleh dipulihkan dan disembuhkan. Berikan ketabahan dan kesabaran untuk mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk proses bagi persekutuan kaum perempuan dalam menjalani tugas-tugasnya masing-masing. Tuhan, di masa pandemi ini tidak banyak yang bisa kami buat. Tapi mari berkati kami supaya dalam situasi dan keadaan apapun kami tetap setia. Kami tetap taat terhadap apa yang menjadi tuntutan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami bagi persekutuan kaum perempuan. Berkati negeri kami Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin negeri.
Berkati situasi dan keamanan negeri ini. Tuhan, COVID-19, khususnya di Surabaya, masih merah. Sampai hari ini kami belum bisa beribadah secara tatap muka. Tuhan, kami mohon, berikanlah kami kesempatan untuk berjumpa dengan teman dalam keadaan aman dan nyaman. Mari bantu negeri ini, mari bantu kota Surabaya, untuk kami membebaskan diri dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman, ada waktu Tuhan yang indah. Kami berdoa untuk para medis, berkati mereka dimanapun berada, berikan kekuatan bahkan kesehatan, untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan GPB Jemaat Genta Kasih dalam seluruh gerak dinamikanya. Mari Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik presbiter, unit-unit misioner, bahkan juga semua yang terlibat dalam pelayanan dengan berbagai talenta yang mereka punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur doa kami. Terima dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama. Dan setelah pun diedarkan, kita akan menyanyikan kembali dari baitnya yang ketiga. Dan
kita doa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah atas kebaikan Tuhan yang telah berkenan berikan kami nafas kehidupan bahkan kesehatan. Sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekalipun dalam streaming. Kiranya Tuhan Engkau sanggup memberkati setiap apa yang diberikan oleh ibu-ibu, walaupun di rumah saja, maupun ibu-ibu yang ikut ibadah dalam gedung ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, menjadi persembahan yang harum, terlebih lagi berguna untuk pelayanan kasih kami. Kami ucap syukur atas berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk ibu. Kita berdiri. Kita naikkan pujian sekali lagi. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan. Kristus putranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ibadah selesai, selamat malam, silakan duduk.